Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Teddy Afrianto dengan NIM 202400187 dari Prodi Manajemen C, Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Dalam mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan tema Hak Kepemilikan, di sini saya mengangkat materi mengenai konsep kepemilikan kapitalis, sosialis, dan individu dalam Islam, yang mana mata kuliah Etika Bisnis diampu oleh Bapak Zidni. Oleh karena itu, saya mengangkat tema tersebut dengan materi awal yaitu mengenai hak milik dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam sebenarnya berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu malaka yang artinya memiliki, dan kata yang kedua yaitu milik yang berarti kepenguasaan. Oleh karena itu, hal tersebut memiliki arti bahwa orang memiliki suatu barang atau harta dalam genggamannya baik secara real maupun secara hukum itu sudah pasti karena dimensi kepenguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain atas hak barang tersebut baik itu secara individual maupun kelembagaan yang dapat menghalang-halanginya dari memanfaatkan barangnya yang dimiliki tersebut. Dan yang selanjutnya dari materi hak milik, di sini saya membahas mengenai kepemilikan kapitalis, yang mana dalam bukunya The Wealth of Nation yang ditulis oleh Adam Smith tahun 1776 menyatakan bahwa masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang menerapkan aturan pasar bebas dan mengakui kepemilikan pribadi. Inilah yang disebut dengan liberalisme ekonomi atau kapitalis. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memungkinkan sesektor swasta memiliki alat-alat produksi. Sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas berbagai barang dan kebebasan individu untuk membuat perjanjian dengan pihak lain dan terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mereka pilih berdasarkan kepemilikan mereka. Jelas bahwa dalam ekonomi kapitalis, kebebasan individu memiliki tempat yang penting sehingga prinsip yang dianut bersifat individualisme dan hanya mengutamakan kepentingan individu. Dan yang kedua yaitu mengenai kepemilikan sosialis, yang mana sistem ekonomi sosialis mengasumsikan bahwa semua sumber kekayaan dan alat produksi adalah milik bersama masyarakat. Anggota individu masyarakat tidak memiliki hak kecuali balas dendam yang mereka terima sebagai semacam layanan BLU. Yang mana kedudukan seseorang dalam pengertian ini seperti tentara atau prajurit di medan perang. Mereka tidak menerapkan strategi peperangan dan tidak memikirkan apa yang terbaik. Tugas mereka hanya melaksanakan apa yang telah digariskan panglima tertinggi untuk diikuti. Yang mana prinsip sistem ekonomi sosialis ini adalah pemerataan atau pemerataan produksi dan kekayaan di antara para anggotanya. Kepemilikan pribadi dalam sistem ekonomi sosialis tidak ada atau hampir tidak ada, sebaliknya. Keberadaan perusahaan negara paling penting untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pengakuan hak sosialis atas kepemilikan pribadi adalah ketidakadilan dan penyimpangan yang harus dihilangkan. Semua tindakan yang mengarah pada pengakuan hak-hak pribadi harus dihancurkan. Salah satu prinsip penting yang harus diterapkan adalah persamaan dan pemerataan. Faktor pendorong sistem sosialis ini yaitu sistem ekonomi sosialis berkembang pesat sejak pertengahan abad ke-19 Masehi hingga pertumbuhan produksi kapitalis yang membawa perubahan signifikan dalam dua hal yang disebabkan oleh sistem kapitalis yaitu ekonomi dan dalam kemasyarakatan. Yang selanjutnya yaitu kepemilikan individu atau pribadi. Perspektif Islam mengatakan bahwa milik individu atau pribadi bukanlah hal mutlak, tetapi hanya hak untuk mengkonsumsi dan menggunakan. Yang menguntungkan tidak hanya individu yang bersangkutan, tetapi juga umat karena dimensi sosial yang melekat. Definisi hak milik pribadi adalah hak milik seseorang atau perusahaan atau suatu benda atau hak ekseklusif
yang menguasai dan menggunakan suatu benda ekonomi yang dilindungi undang-undang umumnya. Dalam percakapan sehari-hari, yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam percakapan sehari-hari, istilah ini dikaitkan dengan properti memiliki perorangan. Dengan demikian, memiliki hak milik pribadi memberi pemiliknya hak untuk membatasi atau melarang orang lain untuk menikmati atau menggunakannya tanpa izin. An-Nabhani menyatakan bahwa pemeriksaan penyeluruh terhadap hukum syara yang menentukan hak kepemilikan seseorang mengungkapkan bahwa alasan kepemilikan tersebut terbatas pada 5 alasan berikut. Yang pertama, hak milik tersebut bisa digambarkan milik individu karena dia bekerja. Yang pertama karena bekerja, yang kedua warisan, yang ketiga kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, yang ketiga harta pemberian negara yang diberikan kepada masyarakat, yang keempat yaitu harta-harta yang diperoleh oleh seseorang tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun. Dengan materi berikutnya yaitu berakhirnya kepemilikan. Yang pertama, wafatnya sang pemilik. Sudah jelas, ketika seseorang tersebut memiliki hak benda ataupun harta, ketika pemiliknya sudah meninggal atau wafat, benda tersebut tidak ada yang memiliki atau hak miliknya sudah hilang. Karena hak pemiliknya sudah meninggal dan meninggalkan harta tersebut. Dan yang kedua yaitu harta yang dimiliki rusak atau hilang. Nah, di sini ketika seseorang memiliki bendanya tersebut rusak ataupun hilang, maka hal tersebut dia berakhir hak kepemilikannya. Karena contoh, saya mempunyai barang laptop. Ketika laptop saya rusak dan tidak bisa berfungsi kembali, akan tetapi laptop tersebut dengan begitu terbengkalainya dan suatu saat akan menjadi sampah. Berarti kepemilikan tersebut sudah berakhir. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai berakhirnya kepemilikan karena habisnya masa berlaku hak tersebut. Di sini saya mengambil contoh mengenai pembagian harta dari hak membagi hewan ternak, yang mana saya menitipkan hewan tersebut kepada orang lain untuk dipelihara dan ketika hewan tersebut memiliki anak, anak tersebut bisa dipindah hak milikan kepada orang yang memelihara. Akan tetapi ketika hewan tersebut tidak memiliki anak dan induknya saya ambil kembali bahwasanya dengan jangka beberapa tahun, maka orang tersebut tidak memiliki hak atas hewan tersebut. Dan yang kedua, pemindahan hak. Tentu saja di sini pemindahan hak yang mana sang pemilik hak atas dasar kesadarannya dia memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Semisal contohnya memindahkan hak milik warisan terhadap anaknya ataupun dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu adanya pembatalan akan hak milik. Yang mana pembatalan tersebut bisa kita terapkan dalam hal jual beli. Ketika seseorang ingin membeli suatu barang dari sang pembelinya, akan tetapi ia batalkan karena alasan ada kerusakan pada barang tersebut, maka kepemilikannya berakhir atau dibatalkan. Nah, mungkin materi yang saya sampaikan mengenai hak milik sudah cukup. Sebelum saya tutup, ada quotes of the day yaitu jangan mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Mencari apa yang ingin kita miliki tidak sebercanda itu. Saya Teddy Aprianto. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.